Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua lagi. Saya dan Kevin masih mengawal program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari yang tetap didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dan semoga kebahagiaan, kesehatan Anda rasakan pagi hari ini sehingga Anda bisa melaksanakan rangkaian ibadah puasa. Salah satu diantaranya adalah sahur seperti pagi hari ini yang siap kami temani kurang lebih selama 30 menit ya di program Obsesi bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Gavin, ya, alhamdulillah Vin, kita bisa nyampe sini lagi ya Vin ya. Dan alhamdulillah Dokter Danang juga sudah nyampe bersama dengan kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat pagi ini, lancar tadi perjalanan. Alhamdulillah sehat. Sehat, lancar. Kita masih nerusin, ya Vin ya? Ya, jadi bersama dengan Dokter Danang. Beliau ini dokter umum di RSU Muhammadiyah Ponorogo dan masih melanjutkan tema yang kemarin ya Pak Ari. Tips aman berpuasa untuk penderita diabetes. Oke. Ayo Vin, kita awali dari mana ini Vin? Pagi ini obrolan kita Vin. Mungkin saya ingin memberikan sedikit informasi dulu ya Pak Ari untuk pendengar yang di rumah. Jadi kalau berbicara tentang diabetes, kita di RSU Muhammadiyah Ponorogo itu punya komunitas untuk diabetes Pak Ari. Gitu ya. Namanya Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia. Jadi setiap 1 bulan sekali kita ada rutin pertemuan, di dalamnya ada senam diabetes, ada cek kesehatan, terus ada penyuluhan kesehatan juga. Nanti setiap 1 tahun sekali, setiap hari diabetes sedunia itu juga ada acara kayak healing gitu loh Pak Ari, keluar gitu, kota, sama-sama. Ya bersama dengan anggota komunitasnya. Difasilitasi RSUM nih? Difasilitasi RSUM, iya. Anggotanya kira-kira ada sekitar 200-an. Terus kalau mau daftar gimana nih Vin? Kalau misalkan mau ikut komunitas Persadia RSU Muhammadiyah ini? Ya bisa langsung nanti menghubungi dari di WA Care RSU Muhammadiyah Ponorogo. Ada syarat-syarat khusus nggak itu? Nggak ada sih Pak Ari. Nggak ada ya? Kalau dari awalnya memang ditujukan untuk para penderita diabetes, tapi semakin kesini semakin banyak yang bergabung meskipun beliaunya tidak menderita diabetes. Boleh? Iya, nggak apa-apa. Jadi kan di dalamnya gitu kan ya? Selain tentang diabetes itu tadi kan kita juga ada edukasi kesehatan, dan edukasi kesehatannya pun itu juga tidak melulu tentang diabetes, macam-macam gitu edukasi kesehatannya. Juga ada pemeriksaan cek kesehatan secara rutin juga setiap bulannya. Oke. Kalau misalkan ini nih Vin, kalau misalkan seseorang, mohon maaf nih, tidak berobat di RSU Muhammadiyah, tapi pengen bergabung dengan Persadia, boleh nggak? Boleh. Oh gitu boleh, ya? Gak apa-apa. Oh boleh ya? Iya, mantap lah RSUM ya, boleh jadi ya? Iya, kita membangun komunitas kan tujuannya untuk apa ya Pak Ari? Untuk menaikkan engagement RSU Muhammadiyah Ponorogo dengan komunitas-komunitas yang ada di luar sana juga kan, untuk memfasilitasi, untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat seperti itu. Anggotanya berapa tadi? Sekitar ada 200-an lebih. 200-an lebih? Ya. Itu kebanyakan, mohon maaf? Lansia, kebanyakan. Lansia ya, oke. Ya ada sih yang kira-kira masih usia pralansia gitu ya, 40, tapi kebanyakan lansia. Ya. Kalau kegiatan rutinnya, 1 minggu sekali? Sebelum ke Dokter Danang lah nggak apa-apa? Sebulan sekali. Sebulan sekali ada ya? Sebulan sekali. Jadi ada ngumpul gitu ya? senam diabetes. Di RSUM? Iya, di RSUM, di ruang tunggu poli lantai 2 pagi hari gitu. Biasanya sebelum pelayanan dimulai gitu, biasanya kursi-kursi itu diminggirin dibuat senam. Oh, mantap. Bisa ketemu teman, bisa sharing gitu ya Dok ya? Iya. Pentingnya sharing bagi sesama penderita diabetes Dok, seperti apa Dok? Ini mengawali saja. Saling menguatkan Pak. Oh gitu ya? Sharing saling menguatkan, jadi saling memotivasi. Sejauh mana kekuatan psikis mengendalikan diabetes? Kalau sejauh mananya mungkin nggak ada data statistik ya. Tapi secara moral ada sendiri ya. Jadi secara moral kan saling menguatkan bahwasanya ternyata penderita diabetes mellitus itu nggak seburuk itu. Gitu. Terus nggak sendirian ternyata. Nggak sendirian. Ternyata si A ternyata juga. Iya. Ketemu di Persadia. Oleh itu teman. Nah, biar nggak terpuruk ya kalau didiagnosa diabetes kan mikirnya seumur hidup ya Dok ya, minum obat terus gitu. Mungkin kan ada masa-masa terpuruk atau gimana, dengan bertemu teman itu tadi kan lebih bahagia. Oke, jadi silakan buat teman-teman yang pengen bergabung di klub
apa namanya? Persadia. Klub apa Ya, tadi? Lupa. Persadia. Oh, Persadia ya. Persatuan Diabetes Indonesia. Jadi bagi Anda yang sehat juga boleh, bagi Anda yang diabetes boleh, silahkan Anda bisa berbanyak kegiatannya dan ini menjadi sesuatu yang positif lah bagi kita barangkali ya. Oke, kita lanjut ke tematik kita. Vin, jadi tips aman berpuasa untuk penderita diabetes. Ya. Ayo, Vin. Mungkin sebelum masuk ke tips aman, mungkin tentang faktor resiko, Dok. Faktor resiko penderita diabetes itu apa saja, Dok? Jadi faktor resiko itu dari keturunan bisa, keturunan dalam artian mungkin orang tuanya, neneknya, kakeknya, atau buyutnya itu ada penderita diabetes. Nah, dia lebih beresiko daripada orang yang tidak punya diabetes sama sekali, tidak ada keturunan dari diabetes sama sekali. Kemudian faktor pola hidup yang menjadi utama. Jadi faktor pola hidup itu adalah tingkat apa ya, istilahnya tertinggi. Kalau misalnya orang kena diabetes itu yang menjadi masalah utama biasanya faktor risiko dari faktor utama yaitu dari pola hidupnya. Jadi pola hidupnya mungkin kurang olahraga, kemudian terlalu banyak asupan gula dalam tubuhnya, kemudian tidak bisa mengontrol pola makan, seperti itu. Sederhananya ada dua menurut saya, Dok ya. Jadi olahraga dan kontrol Pola makan. Iya. Itu yang Kalau jenis kelamin berpengaruh atau tidak, Dok? Jenis kelamin nggak berpengaruh secara signifikan. gitu ya, Dok ya. Terus penanganannya seperti apa, Dok, sebenarnya kalau seseorang sudah divonis, mohon maaf kata sudah divonis diabetes, bagaimana penanganan dan pengobatannya diabetes ini? Yang pertama jangan sedih. Nah, itu yang utama. Nah, perlunya persadia tadi Ya, berarti perlunya persadia tadi yaitu saling dukungan menguatkan. moral. Nah, jadi yang pertama jangan sedih. Kalian tidak sendiri yang pertama. Kemudian Ada obatnya. Ada obatnya. Yang kedua harus terkontrol. Jadi diabetes itu tidak dapat dikatakan sebagai penyakit kronis ya. Penyakit kronis itu adalah penyakit yang tidak bisa sembuh dalam waktu 1 bulan, 3 bulan. Jadi harus long lifetime. Jadi seumur hidup istilahnya. Seumur hidup harus terkontrol. Harus terkontrol itu dalam artian kalau misalnya obatnya habis nanti kontrol, obat habis kontrol. Jadi fungsinya terkontrol itu adalah melihat perkembangan diabetesnya itu sendiri. Jadi setelah dikasih obat ini, gimana sih gula darahnya? Setelah dikasih obat ini, kok gula darahnya masih naik terus? Ditambah obat biasanya. Kok masih naik terus? Mungkin diganti insulin, seperti itu. Sampai nanti gula darahnya itu terkontrol. Nanti kalau misalnya udah terkontrol, ya udah obatnya diteruskan. Terkontrol itu maksudnya normal gitu atau seperti apa bagi penderita diabetes? Jadi terkontrol itu maksudnya gimana, Dok? Jadi pada penderita diabetes itu terkontrol yaitu gula darahnya tidak sampai lebih dari 200. Nah, Siap. jadi tidak sampai lebih dari 200 dan tidak di bawah sampai 100. Nah, tidak sampai di bawah ya nggak sampai 50 seperti itu. Nah, itu artinya terkontrol. Jadi kalau misalnya nanti udah mulai terkontrol, biasanya dokter mengurangi dosis obatnya. Jadi artinya tidak boleh semena-mena memberhentikan obat sewaktu-waktu tanpa anjuran dokter. Tidak boleh semena-mena ya, Dok? Ya. Oke. Terus nggak ada keluhan terus berhenti gitu ya? Nggak boleh, ini istilahnya dokter pagi ini mantap, ini tidak boleh semena-mena ini ya. Jadi semuanya harus dengan konsultasi dokter. Lebih tepatnya seperti itu. Dok, memang nggak bisa disembuhkan ya? Mohon maaf. Diabetes Secara statistik medis. Memang secara medis nggak bisa disembuhkan tapi bisa terkontrol. Jadi dalam artian memang dapat dikatakan ya harus tergantung sama obat. Gitu. Saya itu punya senior saya itu sampai sudah sepuh, jadi ya enjoy saja beliau. Jadi ya benar dia tetap minum obat, tapi alhamdulillah juga sampai dan produktif, maksud saya begitu. Jadi produktif, masih ngisi di mana-mana, masih seperti itu. Jadi intinya kalau terkontrol insya Allah komplikasi itu tidak akan muncul. Masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa kan begitu loh maksud saya. Ya, benar. Oke. Kalau untuk berpuasa, Dok, gimana? Apakah penderita diabetes ini boleh berpuasa? Nah tadi kan ada dua hal nih, Vin. Iya. Makan dan pola hidup. Olahraga dan makan. Nah ini berarti kalau salah satu dan ini gimana nih? Saya tunggu-tunggu juga Ya, ini. hubungannya mungkin untuk penderita diabetes dan puasa gimana, Dok? Jadi pada penderita diabetes itu terutama yang sudah terkontrol ya, dalam artian terkontrol itu udah bisa memanage
pengobatannya. Nah, jadi kalau pada pasien yang sudah terkontrol, biasanya dokter bisa menyarankan berpuasa. Pengobatannya mungkin kalau misalnya dia 2 kali sehari, itu biasanya kan pagi sama malam. Nah ini diganti waktunya. Jadi pada waktu sahur sama berbuka puasa, seperti itu pengobatannya. Tapi kalau misalnya memang pada pasien yang Maaf tidak dok, saya potong terkontrol, nih. Pengobatannya itu minum obatnya begitu ya? ya minum obatnya. Jadi mungkin minum obatnya bisa dikurangi, mungkin yang misalnya 3 kali sehari, kita coba nih menjadi 2 kali sehari. Setelah dikasih obat seperti itu, biasanya mungkin 2 minggu atau mungkin 1 minggu kontrol. Terkontrol nggak nih gula darah puasanya ketika menjalani pengobatan seperti itu. Kalau misalnya masih terkontrol, kita lanjutkan. Jadi pengobatannya antara pagi, pas sahur, sama pas malam pas buka puasa. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tidak terkontrol, ya udah di stop aja puasanya. Karena kan kesehatan lebih penting daripada puasa. Kan? Sebentar lah dok, maksud saya gini, kita kan saat berpuasa, asupan gula kita kan sudah sangat menurun nih, kan sangat menunjang penderita diabetes iya, ya. penderita diabetes sangat menunjang dok, maksud saya. Apa ini korelasinya dengan penjelasan yang dokter sampaikan tadi? Jadi memang pada penderita diabetes yang terkontrol memang terjadi hal seperti itu. Tapi pada pasien diabetes yang tidak terkontrol, meskipun dia puasa bisa jadi gula darahnya masih tinggi, masih 300, masih 400 seperti itu. Karena memang tidak terkontrol sebelum-sebelumnya. Jadi ya akumulasi tadi itu. Akumulasi dari pasien diabetes yang mungkin nggak terasa, terus tiba-tiba pas kontrol gula darahnya kok sampai 300, 400, bahkan 500 seperti itu. Nah itu sebaiknya puasanya ditunda karena harus mengkonsumsi obat secara teratur seperti itu. Kalau untuk insulin sendiri dok, insulin itu sebenarnya boleh nggak sih ya? Kalau waktu puasa disuntikkan gitu boleh nggak dok? Jadi kalau insulin tuh ada ulama yang mengatakan boleh, karena insulin itu sendiri bukan sebagai bukan sebagai tenaga, bukan sebagai penambah energi. Jadi insulin itu sendiri secara fungsi yaitu fungsinya untuk menurunkan gula darah. Nah, secara logika itu kan menurunkan gula darah untuk mengurangi energi, bahkan bukan menambah energi. Beda seperti halnya infus vitamin, nah itu beda. Itu kan untuk menambah segar, itu berbeda. Jadi kalau pada insulin mayoritas ulama itu membolehkan melakukan suntik insulin pada waktu puasa dan itu tidak membatalkan puasa. Sebenarnya penderita yang seperti apa sih dok, kok sampai ada penderita yang sampai suntik insulin nih? Itu yang dalam kondisi seperti apa? Jadi yang pasti pada penderita diabetes tipe 1. Karena memang tidak ada produksi insulin di dalam tubuhnya, akibatnya harus insulin dependent atau melakukan suntik insulin. Kemudian pada diabetes tipe 2 yang dengan komplikasi, biasanya komplikasi dengan ginjal, itu biasanya melakukan suntik insulin. Kemudian pada diabetes yang tidak terkontrol dengan obat oral, biasanya pada pasien diabetes tipe 2 pada awal biasanya dilakukan pengobatan oral, dikasih obat minum. Pada obat minum itu terkontrol nggak sih gula darahnya? Itu ya, glibenclamid atau mungkin metformin. Nah kalau misalnya gula darahnya masih tetap tinggi, dikasih obat seperti itu, akibatnya jadi pertimbangannya dikasih insulin seperti itu. Oke. Saya nanti ada sedikit pertanyaan, bisa nggak? Atau kemungkinannya tipe 2 geser ke tipe 1? Ada kemungkinannya ya, tapi nanti dulu dok ya. Kita akan balik lagi selepas beberapa cerita iklan ini teman, dan kita masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Oke, kita balik lagi masih di Obsesi, dan yang belum menikmati sahur pagi ini silahkan segera nikmati sahur Anda. Jangan lupa untuk berdoa menjalankan ibadah puasa esok hari. Ya, setelah itu Anda tetap menikmati dan mencermati Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari kita. Pagi ini masih bersama dengan Dr. Danang Mukarom Prastio dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dok, bisa jadi ya dari tipe 2 ke tipe 1 dok? Jadi kalau dari atau rata-rata malah gitu seperti pola dari tipe 2 ke tipe 1 tuh nggak bisa. Oh nggak bisa? Jadi memang itu perbedaannya antara diabetes tipe 1 ya? Sama tipe 2 itu perbedaannya. Kalau tipe 1 memang nggak punya pankreasnya tidak menghasilkan insulin
Tapi kalau tipe 2 itu masih menghasilkan, Tapi tapi kalau lama-lama rusak gimana? kalau lama-lama rusak ya, tapi dia tetap diabetes tipe 2, tapi bukan menjadi diabetes tipe 1. Oh, satu lagi nih mumpung ingat, ada basah dan kering. Apa sih maksudnya, Dok? Jadi itu istilahnya Memang benar ini ada itu, istilah itu. itu sebenarnya di dalam di istilah medis sebenarnya nggak ada. Wah. Nah, jadi kebanyakan orang awam itu menganggapnya apa sih diabetes basah sama kering itu biasanya dilihat dari lukanya. Nah, jadi pada luka-luka diabetes itu kan memang pada penderita diabetes itu komplikasinya pada penyembuhan luka lebih lama dan mudah infeksi. Nah, pada pasien yang terdapat luka kemudian dia infeksi yang bisa menjalar sampai ke atas itu biasanya cenderungnya itu ada luka-luka kayak apa ya, kayak borok gitu. Itu karena penyembuhannya lama. Nah, itu yang dimaksud sebagai diabetes basah. Karena ada luka yang susah banget keringnya dan perawatannya juga lama. Itu biasanya orang-orang menganggap itu sebagai diabetes basah. Tapi kalau diabetes kering itu biasanya yang memang nggak ada lukanya. Atau mungkin ada luka tapi lukanya itu kayak kehitaman seperti itu. Sebenarnya itu juga bahaya, tapi karena kehitaman dan tidak menyebabkan infeksi itu menjadi orang-orang awam menilainya itu sebagai diabetes kering seperti itu. Tapi secara medis nggak ada istilah diabetes basah, diabetes kering nggak ada. Berarti yang kering pun sebenarnya beresiko, katakan luka itu luka pada semua penderita diabetes bisa terjadi luka dengan dengan akibat yang sama, begitu maksudnya? Ya, jadi pada penderita diabetes terjadi luka mudah terjadi luka, mudah terjadi infeksi seperti itu. Dok, ini tadi kan mungkin sekalian ya dok, membicarakan tentang komplikasinya. Jadi apa aja komplikasi dari diabetes mungkin selain tentang luka itu tadi? Jadi sebenarnya dari diabetes mellitus sendiri itu yang bahaya itu bukan dari diabetes mellitusnya itu sendiri, karena secara gejala penderita diabetes mellitus itu secara umum cuman sering pipis, sering minum, banyak makan, nggak merasakan sakit sebenarnya. Tapi yang bahaya dari diabetes mellitus itu sendiri yaitu komplikasinya. Jadi bisa komplikasi makrovaskuler dan juga mikrovaskuler. Makrovaskuler itu yaitu diabetes yang dia berkomplikasi pada pembuluh darah besar, bisa menyebabkan stroke, bisa terjadi pembekuan darah di dalam otak, kemudian bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah jantung, kemudian bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah ginjal, akibatnya terjadi gagal ginjal, terjadi gagal jantung, terjadi stroke seperti itu. Kemudian juga ada mikrovaskuler. Mikrovaskuler itu biasanya kayak geringgingan, gampang geringgingan, gatel-gatel. Kemudian di lehernya itu kayak kehitaman. Nah, kemudian pada penyembuhan luka itu lama sekali. Kemudian mudah infeksi. Nah, itu yang berbahaya dari diabetes mellitus itu sendiri yaitu adalah komplikasinya. Makanya pada penderita diabetes mellitus itu harus gula darahnya terkontrol supaya tidak terjadi komplikasi yang tadi saya sebutkan. Kadang ada ya dok ya kasus gitu kan diabetes dia terluka terus sampai diamputasi gitu kan ada ya dok ya. Jadi itu juga salah satu komplikasinya dok. Salah satu komplikasinya itu sendiri yaitu ketika terjadi luka entah itu digaruk atau lecet atau mungkin ketatap batu. Itu biasanya awalnya mungkin lukanya kecil. Tapi karena mungkin dia nggak aware tentang diabetesnya sendiri dan nggak aware terhadap lukanya, itu lama-lama terjadi infeksi. Jadi mungkin misalnya dia ketatap batu, cuma jempolnya aja, jempol kaki, karena dia tidak aware terhadap diabetesnya, dia tidak melakukan perawatan terhadap kakinya yang luka, lama-lama itu terjadi infeksi, bisa menjalar sampai ke kaki. Yang terjadi kalau misalnya sampai ke atas dan membahayakan itu bisa terjadi amputasi. Ada yang mengatakan diabetes itu ibu dari segala penyakit. Ibu dari segala penyakit, benar? Ya, benar. Jadi istilahnya induk dari segala penyakit itu yaitu diabetes mellitus itu sendiri. Karena inangnya ya. Komplikasi yang terjadi itu banyak sekali. Oke. Tapi mohon maaf, sebenarnya bisa di stop ya dok ya. Jadi kuncinya itu adalah bagaimana kontrol
kontrol diri ya. Ya. Jadi bisa di stop, perjalanan ini bisa di stop agar tidak sampai komplikasi. Sebenarnya bisa ya, Dok? Bisa. Jadi yang saya jelaskan tadi yaitu bahwasanya diabetes mellitus itu sendiri tidak bisa disembuhkan secara langsung, tapi bisa dikontrol. Dikontrol itu fungsinya untuk apa? Untuk menghindari komplikasi-komplikasi yang berkelanjutan, yang membahayakan. Seperti itu. Oke. Masih Kembali, bisa beraktivitas seperti biasa sebelumnya, masih bisa beraktivitas biasa sebenarnya, Masih bukan bisa sesuatu yang menjadikan apa begitu deh Momok ya. ya. Jadi pada penderita diabetes mellitus yang terkontrol ya seperti yang Mbak Kevin tadi jelaskan, ada komunitas Persadia. Jadi dia sudah bisa aktif, masih aktif senam, masih bisa aktif jalan-jalan, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti pada umumnya, seperti itu. Karena ya itu diabetes mellitusnya terkontrol. Iya. Ini Ya dok, mungkin kembali lagi ke tema kita ya dok ya. Jadi untuk manfaat puasa sendiri dok bagi penderita diabetes itu ada apa nggak dok? Jadi manfaatnya sendiri itu yaitu membatasi asupan makanan. Artinya membatasi asupan makanan itu sendiri yaitu dia juga membatasi indeks glikemik yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi dia membatasi gula, membatasi minum-minuman yang manis-manis, kemudian dia membatasi makanan-makanan yang multiproses, sehingga istilahnya kandungan si pankreas itu sendiri dapat beristirahat gitu. Jadi tidak memproduksi insulin secara berlebihan. Jadi manfaatnya berpuasa itu sendiri dapat dikatakan ya baik, dalam artian dia membatasi dari indeks glikemik yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu ya dok ya. Jadi jangan malah kalau nanti buka puasa terus minumnya yang manis-manis Nah, semua ya dok ya. itu. Es tahu, es teh gitu. Jadi ya pagi-pagi puasa tapi malamnya Iya. Gorengan gitu. Harus sadar diri lah. harus sadar diri ya. Jadi makan sewajarnya saja. Kalau dalam kondisi apa dok? Penderita diabetes yang berpuasa itu sebaiknya batalin aja lah gitu. Dalam kondisi seperti apa? Jadi pada penderita diabetes itu sendiri bisa terjadi komplikasi hipoglikemi. Jadi hipoglikemi itu adalah kondisi di mana gula darahnya itu terlalu rendah. Nah, kalau saya boleh menyarankan pada penderita diabetes, terutama yang mau puasa ini atau yang misalnya nggak mau puasa juga, saya menyarankan punya alat cek gula darah sendiri. Nah, kalau misalnya terjadi gejala kayak dredeg, terus gemetar, tremor, terus mungkin keringat dingin, lemas, itu langsung segera dilakukan cek gula darah. Kalau misalnya setelah dilakukan cek gula darahnya di bawah 70, langsung dibatalkan puasanya, langsung minum yang manis-manis untuk menaikkan gula darah itu sendiri. Karena kondisi gula darah terlalu rendah itu lebih berbahaya daripada kondisi gula darah terlalu tinggi. Gimana lagi dok? Jadi kondisi gula darah Bagi penderita diabetes penderita diabetes mellitus sendiri. Oke, Jadi pada penderita diabetes mellitus, gula darah yang di bawah 50 atau di bawah 30 biasanya langsung nggak sadar. Nah, jadi pada kondisi seperti itu, kalau misalnya masuk ke rumah sakit, kita kasih gula malahan. Jadi untuk menaikkan gula darahnya. Jadi sebaiknya gula biasa itu ya? Gula, ya cairan gula. Ya, cairan gula, dextrose. Jadi pada penderita diabetes mellitus yang dia mau puasa, saya sarankan untuk mempunyai alat cek gula darah sendiri. Jadi pada penderita diabetes yang mau berpuasa disarankan melakukan cek gula darah kalau misalnya terjadi gejala-gejala seperti tadi, kayak gemetar, terus dredeg, keringat dingin, langsung cek gula darah di bawah 50 langsung minum, dibatalkan saja puasanya. Apa dok, hal yang mungkin yang bisa dilakukan untuk menghindari hipoglikemi tadi bagi penderita diabetes saat puasa? Minum obat sesuai anjuran dokter, tidak boleh berlebihan. Kemudian makannya juga nggak boleh ditarak, makan secara normal. Tapi jangan terlalu banyak gula memang. Jadi makan secara porsi normal dengan healthy food istilahnya. Jadi dia kenyang tanpa ada indeks glikemik yang tinggi. Dan minum obat sesuai dengan anjuran dokter, nggak boleh berlebihan. Jadi
takutnya nanti saya minum obat yang banyak aja biar nanti Biar turun gitu ya? biar turun, nanti malah ngedrop gula darahnya malah bahaya. Dok, apa makanan-makanan apa dok yang mungkin kan hubungannya dengan puasa ini, makanan apa yang barangkali itu dianjurkan dan apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh para penderita diabetes? Ada nggak itu? Jadi kalau pada penderita diabetes itu sendiri yang dilarang atau mungkin dihindari itu lebih baik pada konsumsi yang manis-manis. Gula ya pokoknya. Gula. Jadi membatasi asupan gula dan asupan makanan olahan yang multiproses. Multiproses itu dalam artian junk food tadi ya. Junk food tadi itu dibatasi. Kalau yang disarankan sebenarnya nggak ada saran khusus sih. Ya. Jadi ya lebih tepatnya menghindari tadi itu. Kalau saran khusus nggak ada. Saran makanan khusus nggak ada. Jadi kalau kita bicara makanan itu ya minuman juga kan. Ya. Jadi tidak yang kadar gulanya itu tinggi ya memang harus dihindari. Buah-buahan dok? Buah-buahan yang membatasi buah-buahan yang terlalu manis. Oh, pokoknya terlalu manis nih ya. Ya. Oke. Masih diperbolehkan tapi ya dibatasi lah. Dibatasi ya. Oke. Vin, masih ada Vin? Dok, saya tadi tuh sempat baca ya dok ya, kalau diabetes itu merupakan angka penyebab kematian yang juga cukup tinggi, nomor 3 atau gimana gitu kalau nggak salah di dunia. Di dunia atau Indonesia? Vin? Di dunia kalau nggak di salah. dunia, ya. Itu kenapa dok kira-kira? Apa karena komplikasinya itu tadi ya? Jadi penyebab utama kematian diabetes itu sendiri bukan dari diabetes mellitus sendiri. Jadi kematian penderita diabetes itu bukan karena diabetesnya sendiri, tapi karena komplikasi. Mungkin komplikasi ke stroke, mungkin komplikasi gagal ginjal, mungkin komplikasi sepsis karena adanya infeksi. Nah, jadi komplikasi-komplikasi itu sendiri yang membuat penderita diabetesnya itu meninggal biasanya. Jadi bukan murni karena diabetes terus tiba-tiba meninggal, enggak. Seperti itu. Ya, tapi tetap menjadi sesuatu yang menakutkan ya Pak Ali kalau di data itu tinggi gitu ya. Iya. Tapi jangan takut tadi disangkan, harus dinikmati, disyukuri gitu ya dok ya. Benar. Tetap terkontrol sih. Masuk persadia, nah Iya. itu bagian-bagian dari bagaimana kita bisa tetap menjaga dari diabetes. Dok, yang terakhir ini tips aman seperti apa dok supaya ya udah dijelaskan panjang lebar tapi kita pengen closingnya tips aman seperti apa supaya yang pre-diabetes mungkin tetap bertahan di pre, yang sehat tetap sehat tidak terkena diabetes. Jadi ini mungkin ya buat ibu-ibu ya terutama ya. Jadi tips aman untuk seseorang biar nggak terkena diabetes, yang pertama yaitu membatasi asupan gula yang masuk ke dalam tubuh. Gula apapun ya ini. Gula apapun. Jadi terutama pada anak-anak biasanya kan suka minuman yang manis-manis. Nah itu benar-benar harus dibatasi. Mungkin maksimal 2 hari sekali atau mungkin 3 kali sehari, 3 hari sekali itu untuk memberikan minuman-minuman yang manis-manis, kemudian olahraga secara teratur, kemudian membatasi makanan-makanan junk food, nah seperti itu. Olahraganya apa dok yang baik dianjurkan? Olahraga yang bagus itu kayak jogging, kemudian gym kalau misalnya perlu, senam itu juga bagus. Gitu aja ya, ringan-ringan aja ya. Yang ringan-ringan tidak usah saja. berat, mengangkat besi, itu nggak usah ya. Yang penting konsistensinya itu. Itu yang yang berat sebenarnya. Satu minggu berapa sih kalau dibilang konsisten itu sebaiknya? Konsistensinya itu dalam 1 minggu kurang lebih dalam sehari paling enggak 30 menit. Dalam sehari. Dalam sehari ya. Dalam 1 hari. Oke. Biasanya ditanyakan ibu-ibu itu kalau misalkan di dapur itu masuk olahraga nggak dok? Di dapur kan masuk olahraga nggak ya? Apa masuk olahraga nggak ya gitu? sebenarnya juga dapat dikatakan aktivitas juga ya. Jadi mungkin bisa dikatakan sebagai olahraga bisa. Bisa ya. Oke. Sudah dihitung sendiri nanti Vin ya pagi ini. Oke, Dokter Dana, matur suwun dok. Sama-sama, sudah bersama Pak. dengan kita. Vin, kita pamit ya Vin ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mencermati perjalanan kita 2 hari. Kita bersama di obrolan soal diabetes ini di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekali lagi jangan lupa RSU Muhammadiyah Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.